Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Teman-teman, berjumpa kembali dan insya Allah pada pembahasan kali ini yaitu bab yang kelima, yaitu atarkuz zakah, hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Tentunya ini merupakan dosa besar. Dan ingat, ketika seseorang itu menunaikan zakat, itu adalah bagian daripada rukun Islam. Rukun Islam, dan ketika dia itu meninggalkan daripada zakat, maka tentu dia itu bukan orang-orang yang punya agama. Maka dari itu, yuk kita simak Quran surat Ali Imran ayat 180. Teman-teman, mushafnya bisa dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwafuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sadaqallahul adzim. Ini ayat yang menerangkan yaitu hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, dan tentunya itu menjadikan dosa besar bagi pelakunya. Yang artinya teman-teman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dia menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Quran surat Ali Imran ayat 180. Ini menerangkan begitu jelas bahwa kebakhilan itu tidak akan menjadikan ketenangan bagi kita semuanya. Kebakhilan itu ternyata akan menyeret di api neraka nanti. Dan di dunia pun saja orang-orang yang bakhil itu hatinya tidak akan tenang. Dan ini adalah kerugian bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Kita kembali lagi dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7 teman-teman. Wailul lil musyrikin. Kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan perintah Allah. Alladzina la yu'tuna zakah. Dan orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yaitu orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah satu dalam sirah, yaitu ketika Khalifah Abu Bakar, ketika sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ada sebagian kaum muslimin pada waktu itu bahwa zakat itu hanya wajib ketika di masa Rasulullah. Ternyata zakat itu adalah kewajiban seorang hamba yang sudah sampai haulnya ataupun sudah sampai nisabnya, kemudian dia harus wajib zakat. Maka kita kembali lagi kepada sirah Abu Bakar itu pada waktu itu, maka dia itu bahwa orang yang melakukan ataupun zakat itu hanya kewajiban ketika masa Rasulullah. Ternyata itu adalah salah besar. Maka ketika Rasulullah meninggal, mereka itu kembali kepada kekafiran, kembali kepada kemusyrikan. Maka sikap yang sangat tegas dan sikap yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, maka dia itu langsung memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka dari sebagian mereka itu ada yang bertobat dan ada juga yang kembali kepada kekafiran, tidak mau mengeluarkan zakat. Tentunya ini adalah kewajiban kita. Makanya sampai Umar bin Khattab dia itu mengatakan begini, kalau seseorang itu sudah mampu berhaji, kemudian dia tidak zakat, maka kecelakaan baginya. Maka tidak ada agama baginya. Maka teman-teman, zakat itu untuk mensucikan jiwa kita,
untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah, dan bentuk membenarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang sudah sampai zakatnya itu, ya, sudah sampai harta, baik itu harta perdagangan, baik itu harta perdagangan, baik itu pertanian, baik itu penghasilan, maka semuanya itu ada zakatnya. Maka kalau kita kembali lagi dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana orang itu ketika dia punya emas, ya, berjualan emas dan itu tidak dizakatkan, maka emasnya itu nanti pada yaumul kiamah akan dijadikan setrikaan, dan emas itu dijadikan setrikaan, yang setrika itu terbuat dari api neraka, dan itu akan menggosokkan kepada orang yang tidak mau membayar zakat. Nah ini teman-teman, sangat ngeri sekali. Digosokkan dengan setrikaannya ketika di akhirat, dan emas itu jadi gosokan, jadi setrika. Ada lagi yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia punya unta, dan unta itu sudah sampai harus zakatkan. Nanti dia pada hari kiamat, dia akan ditelentangkan orang yang tidak membayar zakat itu, dan akan diinjak-injak oleh kukunya apa? Kukunya si unta, ya. Dan nanti akan dalam keadaan kehinaan diinjak-injak dan sampai babak pelur ini. Itu. Bagaimana dengan sapi? Begitu juga dengan binatang. Mungkin dengan kambing, dengan domba, ya, yang tanduknya itu mungkin di dunia tidak ada tanduknya, nanti akan semuanya akan dibalas oleh binatang tersebut. Itu balasan-balasan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar agar kita ini nanti suatu saat kita ini menjadi pengusaha, suatu saat menjadi petani sukses, ataupun berbagai macam profesi, yuk kita berzakat. Karena itu bagian daripada tiangnya agama, dan itu akan membersihkan jiwa. Dan ingat ancaman bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakat. Kita itu sudah membacakan Quran tadi surat surat Ali Imran ayat 180, kemudian Fusilat ayat 6 sampai ayat 7. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukuman di akhirat. Kemudian bagaimana nanti, jangankan di akhirat, di dunia saja. Coba kita Al-Kisah Qarun itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Qarun itu yang tadinya orang yang tidak punya, dan dia meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabiullah, Nabi Musa, engkau kan seorang nabi kalau berdoa pasti dikabulkan. Engkau adalah orang yang soleh, tolong saya doakan supaya menjadi orang kaya. Saya ini, anak-anak saya kelaparan setiap hari, istri saya pun juga pakaiannya tidak selayaknya yang seperti teman-teman saya pakai. Ya Nabi Allah, tolong saya doakan. Nah itulah kalau orang itu minta doa ketika tidak punya, dia begitu. Lain lagi ketika Allah memberikan dia itu kekayaan. Maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam dia bertanya, wahai Qarun, kalau nanti kamu sukses dengan keahlian kamu, dengan kepandaian kamu, akankah kamu itu akan memberikan hak kepada Allah? Karena ketika kita itu punya harta, ada sebagian punya orang-orang lemah, punya sebagian orang-orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya, itu harus dizakatkan. Iya Nabi Allah, saya akan berzakat. Namun setelah kemudian singkat cerita dia menjadi orang kaya, dia pandai dengan mengukir emas, dan emasnya luar biasa yang sangat pesat terjual. Dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam mengutus itu sahabat Nabi Musa berdua untuk menemui si Qarun supaya diingatkan untuk membayar zakat. Maka apa dengan balasan si Qarun itu? Wahai sahabatku, engkau perintah siapa? Ya Qarun, engkau hari ini sungguh telah berhasil. Engkau sudah menjadi orang kaya. Saya diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminta zakat. Namun apa jawabannya? Beda dengan ketika minta doanya, ketika jadi orang kaya. Qarun pun menjawab, enak saja. Ini kan hasil jerih payah saya, hasil ilmu saya. Ternyata itulah Qarun. Dan ini pada hari ini juga banyak Qarun banyak sekali. Jangan teman-teman kita menjadi Qarun. Dan ternyata
Qarun itu setelah Nabi Musa alaihissalam mendatanginya dengan apa? Dengan cercaan, "Wahai Nabi Musa, mau apa kesini? Akankah engkau mau mengambil hartaku?" Ini teman-teman. Ketika itu pun dengan sangat kecewa, dengan hati yang gundah, dengan hati yang sedih, karena dengan melihat tingkah laku Qarun, Nabi Musa pun juga berdoa, "Ya Allah, kok begitu Qarun? Kok bisa? Dulu dia berjanji akan apapun akan ditunaikan haknya, tapi sekarang dia kembali lagi kepada kekufuran." Allah pun juga mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya Qarun pun juga ditenggelamkan ke perut bumi. Itulah hukuman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Di dunia Allah sudah menjadikan contoh, menjadi ibrah pelajaran, yaitu Qarun. Kemudian di akhirat pun juga demikian. Al-Qur'annya sudah jelas, hadis Rasulullah pun sudah jelas. Maka teman-teman, kalau kita diberikan karunia, ya, karunia kekayaan oleh Allah, jangan kita ini seperti menjadi Qarun ataupun menjadi Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk kita simak lagi biar menyentuh hati kita, biar menjadikan pelajaran bagi kita, biar nanti masa depan kita pun tidak menjadi Qarun yang akan datang. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk kita simak teman-teman Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya, yaitu dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita, dan mudah-mudahan hati kita tersentuh teman-teman, dan kita mengambil daripada pelajaran Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.